Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual praktik kucing dengan observer bersama Indah Winardi, CGP Angkatan 8 Kabupaten Magelang. Bersama saya Indah Winardi, CGP Angkatan 8 Kabupaten Magelang, dengan fasilitator Bapak Afrianto Ribut Nugroho dan pengajar praktik saya adalah Bapak Catur Prasetyo. Demonstrasi tentang coaching ini menggunakan alur cerita. Yang pertama adalah tujuan, kedua identifikasi masalah, yang ketiga rencana aksi dan tanggung jawab. Pada coaching kali ini saya sebagai coach dan kunci saya adalah Sigit Raharja, sementara observer saya adalah Ibu Yunarti Purwandari. Berikut adalah demonstrasi alur cerita yang kami lakukan melalui kegiatan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukhlis Tiono dari SMK Muhammadiyah Mungkit. Saya Miftah Sulistiawan dari SMK Ma'arif Salam. Saya Sigit Raharjo dari SMK Muhammadiyah 1 Salam. Dan saya Indah Winardi, SMK Negeri 1 Salam. Saya Endang Pujiastuti dari SMK Negeri 1 Salam. Saya Yunarti Purwandari dari SMK Negeri 1 Salam. Calon guru penggerak SMK Angkatan 8 Kabupaten Magelang. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Bu Yun. Waalaikumsalam. Iya, apa? Oke, ini baru bersih-bersih. Oh, iya. Habis praktek. Ya. Gimana Bu Indah? Gini, aku itu hari ini didatangi Pak Sigit. Pak Sigit itu mau konsultasi sama aku, mau coaching tentang apa yang dia alami, kesulitan dia. Nah, aku tuh pengen Bu Yun mendampingi saya. Oh, jadi saya sebagai pengamat observer gitu Bu Indah. Oh iya Bu Indah. Bu Indah sudah paham ya kalau mau coaching itu apa yang harus diperhatikan dengan kegiatan coaching tersebut. Iya. Nanti Bu Indah berarti harus menerapkan juga Alur cerita. Iya, alur saya sudah ceritanya. siapkan. Ya. Mau saya penilaian saya dengan kasusnya tadi, besok itu Pak Sigit itu kira-kira tujuannya apa, kemudian saya bisa identifikasi masalahnya, kemudian bisa rencana aksinya, ya kan? Gitu. Satunya apa ya satunya Bu ya? Terakhir itu tanggung jawab. Iya, tanggung jawab itu juga harus diperhatikan. Jadi harapan saya nanti dari observasi ini, saya pengen bisa memberi masukan biar Pak Sigit bisa menyelesaikan masalahnya. Oh, seperti itu. Jadi alur ceritanya nanti harus dijalankan ya Bu Indah. Kemudian juga itu Bu Indah, prinsip coaching itu Bu Indah. Oh iya. Nah, itu juga nanti Bu Indah harus menerapkan itu ya. Di antaranya apa Bu Indah? Prinsipnya itu Mendengarkan. Ya, mendengar yang baik. Kemudian nanti juga present, artinya hadir penuh di situ. Dan yang ketiga apa itu Bu Indah? Yang saya nanti lupa ya. present, kemudian Kehadiran. mendengar yang baik, sama memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu nanti harus diperhatikan Bu Indah, sehingga apa yang menjadi permasalahan Pak Sigit itu bisa diselesaikan oleh Pak Sigit sendiri dengan Bu Indah. Bu Indah memberikan ini pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Besok saya kasih kabar kalau sudah siap, saya WA ya. Iya, terima kasih Bu Indah. Makasih loh Bu Yun, saya tak bablas. Oh iya, nanti mengajar lagi. Saya dikabari dan saya hadir di situ. Makasih ya. Ya, Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mengantarkan proses coaching yang nanti akan dilakukan oleh Bu Indah Winardi dengan Bapak Sigit
Sebagai coach Ibu Indah Winardi dan sebagai coach adalah Bapak Sigit Raharjo dengan tujuan adalah mencarikan solusi berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Sigit. Kepada Ibu Indah dan Bapak Sigit, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Yunarti. Indah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Indah mengganggu waktunya. Saya pengen saya punya permasalahan Bu, dari anak kami, siswa kami itu ada masalah di dalam pembelajaran. Saya bertemu dengan Bu Indah itu mau minta waktunya. Kira-kira mengganggu nggak Bu ya? Waalaikumsalam. Tidak Pak, hari ini saya kebetulan sedang kosong. Monggo gimana Pak Sigit, apa yang bisa saya bantu dengan permasalahan Pak Sigit pada hari ini? Iya Bu. Terima kasih. Saya punya permasalahan ketika di dalam kelas. Jadi kebetulan kan saya ngajarnya kejuruan Ya. PPIB. Ya. Nah, salah satu siswa kami itu ketika pembelajaran itu seringnya tidur Ibu. Kayak Iya, gitu. iya. Nah, bahkan kadang-kadang di jam pembelajaran pun dia tidurnya tidak di kelas, tapi dia Itu masih di asrama kayak gitu. iya, Karena iya, kebetulan anak tersebut statusnya adalah anak asrama di pondok kami gitu. Ya. Kalau boleh tahu masalahnya si Ridho ini sampai dia tidur itu seperti apa itu? Iya, dulu pernah. Jadi kalau si Ridho itu ini kan kelas 11 tuh anaknya. Iya. Kelas 10 itu ya dia rajin kayak gitu. Dan biasanya memang karakter anak pondok itu rajin, lebih rajin daripada anak-anak yang lain. Tetapi semenjak kelas 11 ini dia rajin tidur gitu Bu. Artinya tidur, ya. lebih banyak tidurnya. Jadi- Dan pernah saya sempat ngobrol-ngobrol dengan dia itu, kenapa kok kamu banyak tidurnya gitu. Nah, ternyata setiap malam, ini juga info dari beberapa temannya itu, hampir setiap malam itu dia begadang gitu kan. Jadi waktunya teman-teman yang lain tidur dia masih begadang, lihat HP, bermain HP dan lain sebagainya. Kayak gitu. Iya, iya. Jadi kalau menurut Pak Sigit, obrolan kita hari ini berkenaan dengan anak tadi itu Ya. apa yang Pak Sigit harapkan dari obrolan kita ini? Saya berpikir dan saya berharap dengan ketemu dengan Bu Indah itu ya saya punya jalan keluar Bu. Saya bisa menemukan solusi atas permasalahan ini. Harapannya ya Ridho ini bisa aktif mengikuti pembelajaran. Karena sebenarnya kalau saya lihat dari rekaman kegiatan pembelajaran, waktu dia sadar gitu kan, Iya. waktu dia nggak tidur, waktu dia sadar bisa total mengikuti pembelajaran itu ya dia bisa mengikuti tugas-tugas itu dengan baik dan nilainya pun Nggak masalah jadi nggak ya sama masalah. pembelajaran ya. Hanya kok dia tertutupi oleh tidurnya itu. Jadi seandainya dia berprestasi itu dia tertutup oleh tidurnya. Tidurnya itu ya. Pengennya ya dia tidak tiduran kayak gitu. Iya. Menurut Pak Sigit ya, si Ridho ini selalu tidur di kelas itu, menurut Pak Sigit apa yang menyebabkan selain bergadang, selain mainan HP itu apa menurut Pak Sigit? Yang menjadi masalah utama dia tidur itu apa? Iya, sempet tadi saya kemarin saya tanya, memang dia begadang kayak gitu. Dan sempat juga dia memang saya ajak ngobrol waktu itu di kantin. Iya. Dia merasa motivasi belajarnya itu menurun di kelas 11 ini. Dan berdasarkan pengakuan dia ada suatu keterpaksaan. Jadi semangat untuk mondok, untuk berasrama itu sudah tidak segerget waktu itu Bu. Berarti dia pernah mondok juga dulunya mungkin. Iya benar Bu. Di SMP itu dulu dia pernah mondok Bu. Nah, aslinya dia kan tinggalnya di Jakarta gitu kan. Bekasi atau Jakarta saya lupa. Kemudian SMP dia mondok di Muntilan selama 3 tahun. Nah, mungkin selama 3 tahun itu sudah mondok,
karena mungkin masalahnya anak-anak ya Iya. pengen jalan-jalan, pengen bermain dengan teman-teman yang lain. Pengen kebebasan. Jadi mungkin penyebab lainnya itu mungkin itu ya sudah pernah mondok. Kalau begitu menurut Pak Sigit, kira-kira selain masalah tadi dia sering main HP, tiduran, kemudian pernah mondok juga, masalah yang terbesar itu kira-kira apa yang membuat dia seperti itu? Kira-kira? Menurut saya sih ya karena keterpaksaan itu tadi Bu. Oh iya, terpaksa ya. Keterpaksaan di dalam pondok Sudah itu sering. berarti apa ya, dari motivasi pribadinya kurang ditambah dengan faktor capek karena dia selalu begadang itu. Nggih. Terus kemudian menurut Pak Sigit rencana apa yang ingin Pak Sigit lakukan ketika ridho itu sudah mencapai batas maksimal ya, menurut Pak Sigit sudah sering dijemput di asramanya, sudah sering dipanggil, kemudian rencananya untuk menyelesaikan masalah ini apa? Saya berpikir ke depan saya ingin mengetahui secara real itu permasalahannya apa, dengan cara saya ingin berkomunikasi dengan pengurus pondok, pengasuh pondoknya. Sebenarnya apa yang terjadi di dalam pondok itu, dan saya juga ingin tahu apa ya, ungkapan atau cerita dari orang tua itu sebenarnya bagaimana perhatian orang tua itu, apakah orang tua itu memang keinginan untuk memondokkan anaknya itu dengan cara memaksa atau bagaimana gitu. Karena sempat saya bertanya kepada si Ridho tadi, Ridho itu ya, ketika dia tidak mondok, memang dari hati pribadinya dia pengen tidak mondok, selesai mondok, tapi ketika tidak mondok ya dia harus berpikir mau tinggal di mana, biayanya bagaimana. berarti Pak Sigit sudah pernah ketemu Ridho, sudah ngomong dari hati ke hati. Nah sekarang selain dengan Ridho omong-omong hati ke hati, berarti kan Pak Sigit harus mengajak pihak pondok. Iya Bu. Pihak pondok untuk diajak duduk bersama. Ya enggak? Iya Bu, iya. Misalnya duduk bersama itu nanti untuk menyelesaikan kamu sebenarnya itu mondok itu serius apa enggak, atau gimana, nek kamu mau tidur aja seperti apa. Karena kalau Pak Sigit itu sendirian mengajak si Ridho, kan dia punya hubungan dengan bapak pondok selain dengan sekolahan. Kalau Pak Sigit kan dari pihak sekolah, berarti Pak Sigit merangkulnya tidak hanya dari sekolah, dari pihak pondok. Menurut Pak Sigit gimana itu? Saya juga rencananya berpikir juga kayak gitu Bu, karena kalau memang tindakannya dari saya pribadi satu orang juga nampaknya agak berat ya itu. Jadi saya akan berusaha, karena secara psikologi nampaknya guru BK yang tahu ya Bu ya. Saya juga akan coba menggait guru BK kira-kira solusinya seperti apa, dan dengan pondok saya juga pengen ngobrol dengan pondok tindakan yang sudah dilakukan itu seperti apa gitu Bu. Jadi dengan saya, kemudian artinya saya sebagai guru mapelnya, guru BK dan pondok pengen berkolaborasi untuk menemukan permasalahannya dan kira-kira solusinya seperti apa. Bagus tuh, rencananya yang bagus, dilanjutkan dan mudah-mudahan rencana ini berhasil. Sebelum itu komitmennya apa Pak Sigit untuk membuat rencana ini tidak keluar dari jalur, itu kan harus punya komitmen. Komitmennya Pak Sigit apa untuk masalah ini? Komitmen saya ya, saya berusaha dengan semaksimal mungkin sebelum kelas 2 ini selesai, sebelum kelas 11 ini selesai ya, anak sudah bisa kembali dengan kesadaran dirinya, motivasi internalnya itu bahwa sekolah itu memang merupakan kebutuhan dia. Dan sekolah tidak hanya sekedar untuk mencari pengetahuan, tetapi untuk pembinaan karakternya, dan salah satunya lewat pondok itu juga. Itu komitmen saya berusaha semaksimal mungkin, jangan sampai lepas dari kelas 11 itu anak masih tertidur terus. Bagus sekali. Saya setuju dengan rencana Pak Sigit ini, saya dukung, kita libatkan pondok, guru BP, dan beberapa orang tua mungkin diajak kalau ada. Jadi benar-benar ditanya anaknya. Ya, bagus, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar.
saya tunggu bagaimana perkembangannya si Ridho ini setelah Pak Sigit ketemu dengan mereka. Iya. Terima kasih Bu, motivasi dukungannya. Saya akan coba dengan masukan dari Bu Indah tadi untuk bisa saya kerjakan, dan ke depan nanti saya informasikan Bu, semoga lancar. Tapi kalau ya nanti lancar tidak lancar saya coba komunikasi lagi. Iya, saya tunggu ya, saya tunggu kabarnya, kabar baiknya, dan Ridhonya sudah kembali ke sekolah dengan tanpa paksaan. Amin, amin. Terima kasih Bu, terima kasih. Assalamualaikum ya Pak Sigit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Bu. Terima kasih Bu Indah tadi sudah melakukan coaching, dan saya sudah mengamati dari lembar observasi yang saya lakukan, Bu Indah sudah melakukan coaching dengan alur model langkah Tirta dengan baik. Terima kasih. Demikian kegiatan coaching siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indah kegiatan coaching kemarin yang dilakukan Bu Indah? Perasaan Bu Indah seperti apa? Wah, seru sekali Bu Yun. Kemarin itu ketika saya mengcoachingi Pak Sigit itu ternyata banyak sekali yang bisa dia ekspor, bisa dia selesaikan dengan pemantik pertanyaan kita sesuai dengan alur cerita itu. Ada tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah beliau lakukan. Jadi menurut saya Pak Sigit sudah berhasil mengcoachingi itu anaknya yang kemarin itu katanya sering tidur di tempat sekolah di kelas. Ya, jadi dia sekarang sudah mulai mendapatkan titik terang, tapi ya masih ada beberapa hal yang harus dia gali. Seperti itu ya. Ya. Berarti dari kemarin yang ditentukan Bu Indah, apa yang ingin dicapai Bu Indah sudah tercapai itu ya Bu Indah ya? Ya, sudah tercapai. Kalau saya lihat sih dari kegiatannya itu kalau enggak 98%, yang 2% memang harus rutin kembali diulang-ulang, ditanyakan kembali. Ya, begitu. Saya juga maaf, kemarin itu saya sudah melihat Bu Indah sudah begitu lancar menjalankan kegiatan coaching, dan Pak Sigit juga sudah menemukan solusi. Iya, solusinya sudah ditemukan ya dari beberapa pemantik, dari beberapa acuan, akhirnya Pak Sigit menyelesaikan sendiri kasusnya sendiri. Dan rencana kedepannya Pak Sigit itu akan intens kembali membuat si anak tadi untuk tetap selalu on di kelasnya. Ketika dia biasanya kan dia harus menjemput dia di asrama, tapi akhirnya ini dia punya rencana untuk bagaimana biar si anak itu dengan sendirinya sadar bahwa sekolah itu penting. Oh, seperti itu ya, rencana aslinya seperti itu. Kalau dengan kegiatan coaching kemarin, apakah masih ada ya potensi yang sebetulnya dimiliki Pak Sigit yang bisa dikembangkan lagi itu menurut Bu Indah? Itu? Ada beberapa pertanyaan, beberapa kompetensi itu masih bisa digali oleh Pak Sigit ya, tinggal bagaimana dia menerapkannya kembali saja Bu. Semoga tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Kalau dari Bu Indah sendiri, dari kompetensi yang ada di kegiatan coaching, kompetensi apa yang masih ingin Bu Indah tingkatkan lagi? Kalau saya itu mungkin untuk pertanyaan berbobot Bu. Pertanyaan berbobot. Ya, harus saya tingkatkan lagi agar bisa lebih menggali lagi. Gitu ya. Terima kasih ya Bu Yun ya, kemarin sarannya sudah saya lakukan dan sama Pak Sigit sudah selesai. Terima kasih, saya sudah dibantu ya. Sama-sama. Yuk kita ke ini. Ada kegiatan lagi saya siap. Iya. Kita mau rapat hari ini. Oh iya. Ya, ini sambil nunggu anak-anak. Oh gitu. Sedang praktek. Iya. Yuk Bu yuk. Ya, pindah. Demikian video coaching dari calon guru penggerak SMK Angkatan 8 Kabupaten Magelang. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. SMK bisa. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching bersama observer.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.